Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita akan meneliti firman ini yang akan membuat kalian semua jadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Oke, sebelum dibaca, Kejadian 11 itu tentang apa dari ayat 1? Ayo, tentang apa? Ya, menara Babel itu apa? Kenapa disebut menara? Ayo, kenapa disebut menara? Tinggi, betul. Nah, ingat, itu bangunan batu yang pertama atau ada sebelumnya? Ayo, pertama atau ada sebelumnya? Pertama. Nah, waktu keturunan Nuh yang dipimpin oleh Nimrod membangun menara itu, ternyata Papa di surga itu kagum. Apa kata lain kagum? Takjub, bangga, apalagi? Gembira, apalagi? Terharu, boleh, apalagi? Heran. Nah, itu yang tunggu. Kenapa Papa di surga kagum, terharu, heran? Kenapa? Karena menaranya mencapai langit. Hampir betul, bukan itu. Nah, yang lain, mengapa Papa di surga jadi kagum, jadi bangga, jadi heran? Bagus, bukan cuma bagus, salah. Kuat, tinggi, sudah tadi menara ke langit, bukan. Oke, saya beri pertanyaan. Sampai raja siapa bait suci itu dibangun dengan batu, dengan permanen? Itu raja siapa? Salomo. Nah, sebelum Raja Salomo, bait suci itu dari apa? Dari apa? Bukan, dibuat dari apa bahannya bait suci? Sebelum Raja Salomo membangun dari batu yang permanen. Masa nggak tahu? Kemah, dari tenda. Nah, sekarang bayangkan, dari menara Babel itu sudah ada Samuel belum? Nabi Samuel sudah ada belum di menara Babel? Kok ragu-ragu? Sudah atau belum? Belum. Nah, Nabi Samuel itu yang mengurapi Daud menjadi raja. Salomo apanya Daud? Anaknya. Nah, jadi jaraknya dekat atau jauh dari menara Babel sampai ke Salomo? Itu jauh atau pendek jaraknya? Jauh sekali. Jadi bayangkan, baru Salomo adalah orang pertama yang memikirkan bangunan permanen untuk bait suci. Jadi sejak zaman Adam, orang belum pernah mikir bangunan yang permanen. Semuanya dari kemah atau dari tenda. Maka itu ketika anak cucu Nuh yang dipimpin Nimrod membuat batu bata dari tanah liat terus dibakar, lalu disusun pakai ter, belum ada semen, terus ditumpuk jadi bangunan tinggi. Papa di surga geleng-geleng kepala, kagum dia. Wow, siapa ngajari kamu untuk bisa buat bangunan permanen? Sebelum orang membuat apa saja dan memulai apa saja, itu dimulai dengan apa? Rencana, betul. Apa kata lain rencana? Ini persiapan, bukan? Pemikiran, ide. Jadi sebelum orang buat apa-apa, dia harus buat apa? Rencana. Rencana itu muncul karena ide. Apa bahasa Indonesianya ide? Gagasan, betul, buah pikiran. Nah, bayangkan, dari zaman Adam sampai Salomo baru dia orang pertama yang buat bangunan itu permanen. Jadi Papa di surga kagum, heran, lihat mereka di Babel ini. Siapa kasih kamu gagasan? Kamu dapat ide dari mana? Sehingga bisa buat pikiran bangunan yang tinggi seperti itu. Nah, dari situ kita melihat, kalau begitu dari Tuhan atau bukan ide itu? Tunggu dulu, jangan jawab dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan kagum. Loh, iya tidak? Kalau dari Tuhan, masa Tuhan kagum? Loh, enggak, jawab dulu pertanyaannya. Kalau dari Tuhan ide itu, masa Tuhan kagum kalau mereka bisa buat bangunan bertingkat?
Kagum tidak Tuhan kalau itu idenya dari Tuhan? Tidak. Maka itu ide itu bukan dari Tuhan. Dari mana? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalian catat ya. Menjadi orang sukses, menjadi orang pandai, menjadi orang jenius, menjadi orang kaya, itu tidak karena orang lain. Karena apa? Diri sendiri. Dari mana munculnya? Ide, gagasan, semua. Oke, pelan-pelan. Ide dari seseorang terus diambil oleh seorang, itu namanya apa? Iya betul tidak? Namanya apa itu? Mencuri ide. Karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Nah, kalian dari sekarang harus punya konsep. Mau buat ide sendiri atau mau curi ide? Ayo, mau buat apa? Harus buat dari diri sendiri. Oke. Bagaimana caranya ide itu muncul di pikiran atau di benak seseorang? Bagaimana caranya ide itu muncul dari benak seseorang? Iya, rekayasa, betul. Bagaimana itu bisa merekayasa? Sebelum ide itu ada apa? Dari apa? Kemauan, pikiran, bukan. Perasaan, bukan. Apa? Ayo mikir. Hikmat, keinginan, ingin tahu. Betul, pengetahuan. Tapi bukan dari situ. Ini yang kalian mesti catat. Semua ide dan semua gagasan, catat ya, itu selalu dan pasti muncul ketika orang itu mikir orang lain. Hah? Kok kenapa? Ulangi lagi. Semua gagasan, semua ide, kalau orang itu memikirkan orang lain. Kenapa? Enggak, kamu ngomong apa? Enggak usah ada ya. Apa tadi? Kamu harus ngomong, tadi ngomong kok. Apa? Merasa. Bukan cuma merasa, mikir orang lain. Nah, keturunan Nimrod bisa mikir karena dia mikirkan supaya orang-orang ini, keluarga besarnya, rakyat itu tidak jauh-jauh kemana. Dari kalau mereka mau pergi jauh-jauh, lihat, oh menaranya di situ, sehingga mereka tidak hilang. Itu ide yang pertama mereka buat. Nah, semua penemu, apa bahasa Inggrisnya penemu? Apa bahasa Inggrisnya penemu? Inventor. Invent itu penemuan. Inventor itu orang. Coba sebut. Beri saya 2 nama penemu yang hebat di dunia. Iya, Thomas Alva Edison. 1. Yang kedua? Einstein. Albert Einstein. Mereka nemukan apa? Ayo, Thomas Alva Edison nemukan apa? Oh, bukan cuma lampu, salah. Thomas Alva Edison menemukan 1000 sekian ratus penemuan. Dia kelas berapa? Lulusan apa? Ayo, Thomas Alva Edison lulusan apa? Ayo, sarjana apa? Ya apa? Kalau tidak apa? Sebut. Ayo, Thomas Alva Edison lulusan apa? Ya terus apa? Saya tanya kok. Apa enggak jelas? Siapa bilang enggak sekolah? Dia sekolah. Siapa bilang tidak sekolah? Awas kamu. Ya, berarti dia sekolah apa? Ayo. Dia sekolah. Belajar sendiri? Enggak. Saya tanya sekolahnya apa? Masa nggak tahu ini kalian? Ada sejarah tidak ini? Ayo. Dia cuma kelas 3 SD. Jadi kalau dibandingkan dengan kalian semua sekarang di SMA ini, Thomas Alva Edison untuk kalian lebih pintar. Loh, secara pendidikan kok. Nah, berarti kalian nggak boleh kalah dong dengan Thomas Alva Edison. Yang kelas 3 SD saja bisa menemukan 1000 sekian ratus penemuan. Bola lampu ini salah satu. Nah, dari sini kita belajar. Albert Einstein menemukan apa? Teori apa yang dipakai sampai saat ini? Oke, soal kecepatan cahaya. Apalagi? Pernah dengar kata massa? Dia seorang ahli fisika yang hebat. Dia pernah merumuskan untuk membuat bom atom. Itu Albert Einstein. Dan jeniusnya luar biasa. Nah, dari 2 orang itu kita belajar. Mengapa mereka bisa menemukan penemuan-penemuan yang hebat? Karena mereka mikir orang lain.
Thomas Alva Edison menjadi seorang hebat karena dia mikir. Waktu itu listrik sudah ada, cuma belum berupa lampu. Di kota New York dia dibesarkan, dia melihat perempatan jalan, pertigaan jalan. Kalau sekarang kan pakai lampu lalu lintas. Dulu pakai obor, tahu obor? Berupa apa itu? Nyala api bambu, pakai nyala api. Nah, petugas kota harus menunggu di bawah tiang-tiang obor itu. Apalagi kalau musim winter, musim dingin, salju, badai. Baru dinyalakan, mati. Nyalakan lagi, mati lagi. Karena kalau tidak ada obor itu, semua kereta, waktu itu kereta kuda ya, akan kecelakaan. Mobil sudah ada sedikit, belum banyak. Nah, lalu Thomas Alva Edison mikir, kasihan ya pegawai-pegawai kota ini begitu menderitanya kalau winter. Bagaimana caranya supaya mereka itu tidak repot, tidak sibuk nyalakan obor itu. Dia pulang ke laboratoriumnya, dia pikir ide apa yang aku harus temukan. Dia belum punya ide itu. Tiba-tiba setelah sekian ratus kali percobaan, dia menemukan bola lampu itu. Kalian diam ya, ini belajar untuk kalian. Ini penting. Kalau saya ngajar begini, ini untuk kepentingan kalian. Bukan untuk kepentingan Bapak Ibu guru di sini, bukan. Untuk masa depan kalian. Oke, baca dulu. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman. Ia itu siapa di situ? Tuhan. Ya, firman-Nya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, cukup sampai di situ. Coba perhatikan kalimat terakhir. Mulai dari sekarang, apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau kalimat itu diperpendek bunyinya apa? Tidak ada yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Itu kan panjang. Kalau diperpendek bunyinya apa? Oh, masih terlalu panjang. Tidak, bukan tidak tercapai. Perhatikan kalimat. Mulai dari sekarang, yang mereka rencanakan, yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu kan panjang. Kalau diperpendek, dapat terlaksana. Masih lebih pendek lagi. Ada yang lebih pendek. Gagal. Justru kebalikannya, bukan gagalnya. Nah, pasti berhasil. Kalian catat. Ini ayat pertama di seluruh Alkitab yang mengatakan bahwa manusia itu hebat. Semua hanya karena ide, rencana, gagasan. Jadi lihat, membaca firman itu, Papa di surga kagum gak pada mereka? Kagum sekali. Maka itu bilang, wah, siapa ngajari kalian? Dari mana kalian dapat ide? Tanah liat dicampur air, lalu dibakar jadi batu keras dan disusun. Papa di surga geleng-geleng. Karena apa? Lihat manusia itu. Kalian catat, di dunia ini orang miskin boleh banyak. Tapi kalau orang miskin itu menggunakan firman itu, membuat ide, membuat gagasan, membuat rencana, dijamin tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya pasti berhasil. Berarti ada orang miskin terus atau tidak? Ya. Ayo, ada orang miskin tetap miskin atau tidak? Ya. Kenapa tidak? Karena berhasil. Yang diapakan tadi? Yang diapakan bisa berhasil? Idenya, gagasannya. Catat ya. Nah, ini yang dijanjikan oleh Papa di surga kepada anak-anaknya, yaitu kita. Jadi di seluruh dunia ini hanya satu buku yang pernah menulis bahwa semua ide manusia kalau dikerjakan itu pasti berhasil. Katakan amin. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis bahwa ide, rencana, gagasan manusia pasti berhasil kecuali Alkitab. Amin. Tapi yang menyedihkan, 90 sekian persen
Justru yang menggenapi firman itu bukan orang Kristen. Aneh bukan? Bagaimana mereka yang tidak punya Alkitab bisa jadi orang sukses, jadi orang hebat gara-gara menggunakan rumus, prinsip, teori Alkitab? Kita seharusnya lebih hebat dari mereka atau tidak? Jawab, seharusnya kita lebih hebat dari mereka atau tidak? Harusnya lebih hebat. Pertanyaannya, kenapa kita kalah dengan mereka? Siapa bisa jawab? Malas. Karena malas. Maaf ya, jangan marah kalau saya katakan ini. Kira-kira, maaf ya, sungguh, kalau saya mengucapkan ini, saya harap tidak ada yang tersinggung. Hari Selasa yang lalu, saya bersama istri saya dengan 2 orang lagi mau ke Karangtumaritis. Dari depan pasar kami harus masuk. Begitu mau belok, jalan itu penuh orang, ribut. Wah, bagaimana ini? Nah, pas kami lagi tunggu, tanya apa? Yang keluarga yang kami mau kunjungi telepon, jangan masuk dulu. Ada orang mabuk di situ. 3 orang mabuk berkelahi. Catat, jam 9 pagi. Jam 9 pagi ada orang mabuk. Akhirnya kami batal, tidak jadi ke sana karena nggak bisa masuk. Terus kami itu mikir, kalau orang Papua ini begini terus, kira-kira bisa maju nggak orang Papua ini? Maaf ya saya ngomong. Bisa maju tidak? Terus mau kerja apa? Maaf ya, saya ngomong jangan tersinggung. Ketika pendatang baru masuk ke Nabire misalnya, atau ke Wonorejo, ya, ke daerah-daerah yang lain, baru berapa saat, belum setahun, sudah bisa berhasil beli mobil, beli apa. Yang tinggal di Papua, lahir di Papua, beli motor aja tidak bisa. Akhirnya timbul iri hati, betul tidak? Merusak, mencuri. Kira-kira dengan cara itu hidup bisa berubah tidak? Terus orang lain yang melihat jadi apa? Merasa apa? Benci. Nah, kalian yang sekolah di SMA Plus ini, di jurusan keguruan ini, semua kami berharap betul pada kalian. Kalau kalian nanti jadi guru, milikilah mental yang benar. Katakan amin. Sudah banyak kerusakan yang terjadi. Mau sampai kapan? Belum lagi penyakit. Ya. Pernah dengar nama genosida? Genosida, genocide, bahasa Inggrisnya. Itu apa artinya bahasa Indonesia genosida? Masa nggak pernah tahu? Genosida, genocide, pembasmian satu suku atau satu bangsa. Nah, di Bosnia tahun 80-an dulu ada genosida. Satu bangsa Serbia dibunuh. Tahun 94 di Rwanda ada genosida antara suku Tutu dengan suku Hutsi, ribut pembunuhan. Nah, di Papua ini sedang ada genosida, pemusnahan satu suku, bukan oleh perang. Catat itu. Ya, di dalam ilmu antropologi diperkirakan kalau Papua tidak berubah 20 tahun lagi, maka orang Papua asli tinggal 5% yang ada di tanahnya sendiri. Kenapa? Karena 3 hal. 1, karena penyakit. Penyakit luar biasa di Papua. Banyak orang mati muda di tanah Papua. Kedua, karena perang suku, pembunuhan yang tidak habis-habisnya. Yang ketiga, karena cara berpikir. Jadi waktu saya baca berita itu kaget, 20 tahun lagi kok tidak ada perubahan di tanah Papua, dan orang masih mabuk terus, dan HIV AIDS paling tinggi. Catat ya, dari 34 provinsi di Indonesia, 2 provinsi Papua Barat yang paling tinggi HIV AIDS. Dan kalian harus tahu, 90 sekian persen yang kena HIV AIDS bukan pendatang, tapi orang Papua. Maka itu bisa punah. Bangsa ini kena genosida karena pola hidup dan pola pikir yang salah. Pejabat mabuk tidak di sini. Nah, pejabatnya mabuk, rakyatnya mabuk. Terus mau jadi apa? Kami berharap kalian di sini yang belum pernah menyentuh alkohol dan sejenisnya, narkoba apa, jaga diri kalian. Sekali kalian coba
Cukup sekali atau akan terus? Itu manusia. Begitu sekali coba, yang namanya manusia nggak akan stop. Dia akan coba lagi, coba lagi. Dan ingat ya, korban sudah banyak. 20 tahun lagi itu cepat atau lama? Cepat. 20 tahun lagi itu cepat. Tinggal 5%. Dengar itu. Ini penelitian dari para antropolog dari Australia yang melihat Papua seperti ini. Saya mau tanya, maaf ya, kalau orang Papua habis di tanahnya sendiri, Papua masih ada atau tidak? Pulau Papua masih ada atau tidak? Nah, itu dia. Masih ada pemerintahan tidak? Masih. Masih ada sekolah? Masih. Jadi siapa yang tinggal di sini sekarang? Nah, kenapa? Papuanya kemana? Mati. Nah, itu dia. Maka itu harus mikir itu baik-baik. Betul. Habis, punah. Karena apa? Kebodohannya sendiri. Kami berharap dari kalian genosida itu di stop. Setuju? Lagi sekali, dari siapa genosida ini dihentikan? Dari diri sendiri. Mulai hari ini punya ide dan gagasan yang hebat. Karena surga menjamin. Kalau melihat ayat itu, mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak akan ada yang tidak dapat terlaksana. Semuanya pasti berhasil. Menurut ayat itu, perlu duit nggak untuk merencana? Ayo, perlu uang nggak untuk merencana? Tidak. Kalau kita di Papua perlunya apa untuk merencana? Papeda. Kok diam saja? Ubi. Loh, betul tidak? Loh, merencana itu perlu apa? Perlu makanan toh? Supaya ada energi. Betul? Untuk merencana tidak perlu duit. Thomas Alva Edison cuma kelas 3 SD sudah jadi hebat. Ini luar biasa. Oke, kita di Papua, apalagi di Nabire, mungkin nama Steve Jobs tidak begitu terkenal. Tidak semua orang tahu. Kalau saya sebut Alexander Graham Bell, mikir apa? Apa? Yang lain mikir. Alexander Graham Bell mikir apa? Enggak usah ragu-ragu, mikir apa? Telepon. Dia orang yang menemukan telepon pertama kali. Bagaimana cara dia menemukan telepon? Apa? Bicara sendiri. Lihat anak kecil pakai kaleng. Oke, itu idenya. Tapi bukan itu yang membuat dia menemukan telepon. Waktu itu Amerika belum jadi negara dan mereka perang. Kelompok Perancis yang di utara dan dengan sekutunya, dan kelompok Inggris yang di selatan dengan sekutunya. Mereka perang. Oh, korbannya ribuan orang. Nah, Alexander Graham Bell masih muda. Ya, umurnya hampir 20. Ketika dia melihat banyak tentara yang luka karena perang, ternyata mereka mati sia-sia. Kenapa mati sia-sia? Karena berita kepalang merah atau dokter untuk menjemput dokter. Misalnya, kita di SP berapa ini? SP 1. Ada perang di sini misalnya. Nah, terus palang merahnya ada di mana itu? Nggak usah jauh-jauh. Di RRI situ. Nah, dulu kan belum ada mobil, hanya pakai kuda. Maka ketika ada prajurit luka di SP 1, ternyata palang merah atau tenaga medis di RRI sana naik kuda, belum nyampe karena terlambat, prajurit sudah mati. Nah, Alexander Graham Bell melihat bagaimana caranya prajurit ini tidak mati konyol, nggak mati sia-sia, tapi berita luka cepat sampai. Dia putar otaknya, bagaimana caranya berita itu sampai. Di situ dia menemukan telepon, gara-gara lihat anak kecil pakai kaleng dan pakai apa benang apa sejenisnya itu. Karena dia mikir orang lain, maka itu dia bisa berhasil. Dan namanya ada di dalam sejarah sampai hari ini. Kami berharap lewat siswa-siswi KPG di Nabire ini akan lahir ratusan penemu-penemu hebat. Bisa? Bisa tidak? Harus bisa. Supaya umat manusia tertolong lewat kalian semua. Karena kalau tidak mungkin akan ada penyelamatan secara roh lewat darah Yesus dan secara fisik lewat penemuan-penemuan kalian. Saya ulangi lagi,
Merencana itu perlu bayar tidak? Tidak. Merencana itu harus duduk khusus atau bisa santai? Coba jawab. Bisa. Orang sambil jalan bisa merencana sesuatu tidak? Bisa. Maaf, orang sambil berak di WC bisa merencana sesuatu tidak? Bisa. Sambil mandi bisa merencana tidak? Bisa. Sambil ngomel aja bisa? Betul bukan? Nah, maka itu buatlah rencana mulai dari sekarang ini. Terus buat ide untuk menemukan hal-hal yang luar biasa. Saya beri pertanyaan supaya kalian mikir. Menurut ayat tadi, Kejadian 11 ayat 6, dan setelah saya uraikan begitu panjang, kira-kira kalau serius, kalian setiap berapa menit bisa buat satu rencana baru? Kira-kira. Ayo, berapa menit kira-kira? Buat rencana kok. Ayo, berapa menit kira-kira? Jawab. Ayo, mulai hari ini otak harus dipaksa untuk merencana. Apa lawan katanya merencana? Tidak berpikir, terlalu tinggi bahasanya. Sederhana. Apa lawan katanya merencana? Melamun susah bener. Apa lawan katanya? Melamun. Apa kalimat yang jelas untuk melamun? Lain. Mengkhayal itu justru dari ide itu. Melamun itu bukan mengkhayal. Apa? Asal-asalan. Bermimpi. Mimpi itu dari ide. Justru bagus. Bukan melamun itu melukis di udara. Oh. Lo coba jawab. Bisa nggak melukis di udara? Bisa. Siapa orangnya? Siapa bilang bisa melukis di udara? Bisa tidak? Nah, jadi kalau orang melukis di udara itu ngapain? Orang gila, betul. Orang gila itu. Coba saya bayangkan, kalau orang tanya saya lagi begini-gini, Bapak sedang apa? Melukis. Hah? Melukis apa? Nah, itu orang melamun. Ide itu dikembangkan lewat mimpi, lewat mengkhayal. Beda mengkhayal dengan melamun itu. Maka itu penting sekali. Kalian merencana. Oke, sebelum saya lanjutkan, beri jawaban. Kira-kira tiap berapa menit kita bisa merencana? Tiap menit silakan. Punya ide ini, punya ide itu. Nggak bayar kok, betul? Ide. Matangkan. Setelah punya ide, banyak kumpulkan. Mana kira-kira yang akan jadi dalam ide itu? Penting sekali. Ya, jadi di Indonesia ini, di dunia sekarang, keluar sosial media yang seperti Facebook, WhatsApp semuanya, tapi yang menemukan 3 orang Indonesia pakai suara. Itu luar biasa. Nah, tolong dicari itu. Saya mau clipping itu lupa. Di yang Indopost ini lah. Ya, di halaman pertama. Wah, saya kagum sekali. Jadi nanti ini sosial media kayak Facebook sebagainya, kayak sama ini ngetik. Ini pakai suara dan kita bisa nulis. Hebat bukan? Bukan di keyboardnya, nulis. Luar biasa yang buat orang Indonesia. Nah, saya senang mengumpulkan cita-cita seperti itu. Karena orang ini punya ide. Dia tidak diam saja. Hidupnya mau berkembang. Hebat sekali. Nah, hari-hari terakhir ini, ya, kabinet baru namanya apa? Pemerintahan baru. Kabinet apa? Kerja. Oke. Ada berapa menteri perempuan? Ayo, ada berapa menteri perempuan? Nggak usah ragu-ragu. 8 menteri perempuan. Dari 8 menteri perempuan, yang paling rendah pendidikannya siapa? Ibu Susi. Menteri apa? Ya, kelautan dan perikanan. Apa pendidikannya? SMP. Lagi sekali. Berarti Ibu Susi dengan kalian siapa lebih pintar? Nah, itu dia. Jangan kalah kalian sama Ibu Susi. Saya kagum dengan Ibu Susi. Karena ini orang hebat. Ya. Kira-kira Presiden Joko Widodo tanpa alasan nggak? Pokoknya nyomot aja. Ini orang hebat. Atau diselidiki dulu? Berapa perusahaannya Ibu Susi? Ayo, berapa perusahaan Ibu Susi? Yang kelihatan 8, yang besar-besar, belum yang kecil-kecil. Cuma SMP. Bayangkan, cuma SMP saja. Terus Ibu Susi sekarang diakui oleh dunia.
bukan cuma Indonesia. Apa yang dunia ngakui? Dia adalah perempuan pertama di dunia yang bisa memiliki penerbangan menembus daerah-daerah terpencil. Di dunia ini ada berapa negara, nggak banyak, yang daerah terpencilnya banyak. Amazon contohnya di Brasil, lalu Afrika, ya, lalu Indonesia. Nah, sampai hari ini dari wilayah-wilayah terpencil di dunia ini baru Susi Air, penerbangan Susi milik Ibu Susi Pujastuti ini yang mampu menembusi daerah-daerah terpencil. Berapa hari ini saya mengikuti berita, PT Merpati Nusantara jadi ejekan habis. Kenapa? Karena Nusantara itu milik pemerintah atau milik swasta? Merpati milik pemerintah, yang duitnya rutin, yang seharusnya bisa menguasai daerah-daerah terpencil di Indonesia. Maka itu semua pesawat Merpati disebut penerbangan perintis. Kenapa perintis? Karena belum ada yang memulai, tapi kira hancur. Sekarang ini Susi Air luar biasa, saya kagum betul. Nah, Ibu Susi memulai apa-apa bukan dengan uang, dengan ide. Kenapa dia punya ide pesawat? Pertama kali sederhana, dia itu menjual ikan dan lobster. Apa lobster itu? Udang besar. Itu diekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa. Nah, mana kampungnya Bu Susi di mana? Sudah tahu Indonesia, sudah tahu yang di mana kok Indonesia? Di mana kampungnya Bu Susi? Jawa. Iya, Jawa mana? Nyebut namanya Pangandaran. Apa? Di sebelah mana Jawa Barat? Ayo, ini buminya bagaimana ini? Siapa gurunya ini? Ayo, di mana? Mas sebelah mananya Jawa Barat? Selatan, pantai selatan Jawa Barat. Nah, waktu Ibu Susi harus membawa ikan lobster itu ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diekspor ke luar negeri. Dia nyetir sendiri truknya, perempuan nyetir truk sendiri. Nah, seringkali macet. Kalau sudah macet, pesawat sudah berangkat, ikan ini busuk, lobsternya busuk, dia rugi. Maka 2004, kira-kira bulan Maret atau April, Ibu Susi punya ide, aku mau beli helikopter. Karena di Pangandaran tidak ada lapangan terbang, jadi nggak bisa beli pesawat. Maka dia berjuang untuk dapat helikopter. Dan hebatnya dia sekolah pilot helikopter juga, karena dia ingin maju. Lalu dia dapat beli helikopter, maka dia terbang helikopternya dari Pangandaran sampai Cengkareng. Kira-kira bulan Oktober atau September 2004, Ibu Susi mikir helikopter nggak cukup bawa banyak, maka dia mulai kredit beli pesawat satu yang Cessna seperti Mavit yang kecil, sehingga perlu lapangan pendek saja. Baru 2-3 kali pesawat ini dipakai karena bank memberi kredit, sebab bank tahu Ibu Susi ini bisnisnya maju, jadi bank nggak ragu-ragu. Baru 2-3 kali dipakai menerbangkan ikan ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, maka tsunami di Aceh muncul. Tanggal berapa tsunami Aceh? 26 Desember, sebulan persis setelah gempa Nabire. Jadi nanti 26 November ini orang-orang kita di Nabire akan memperingati 10 tahun gempa yang besar itu. Nah, begitu dengar tsunami tanggal 26 Desember, maka tanggal 27 Desember Ibu Susi terbang dengan pesawat kecil yang pertama ke Aceh. Sebelum ada pemerintah Indonesia masuk Aceh, Ibu Susi masuk duluan. Karena dia punya ide, dia bawa bantuan sebisa dari pesawat kecil itu. Nah, dari situ Susi Air itu berkembang. Kenapa? Karena besoknya pesawat Amerika datang, pesawat dari Jepang datang, pesawat dari negara-negara yang lain datang. Belum ada pesawat Indonesia dari pemerintah, baru pesawatnya Ibu Susi. Akhirnya mau tidak mau, lembaga-lembaga bantuan internasional ini kagum nggak lihat Ibu Susi.
Bukan cuma kagum. Ini yang luar biasa. Maka mereka mempercayakan Ibu Susi untuk mengelola pesawat-pesawat yang didatangkan, ngangkut dokter, ngangkut perawat, ngangkut obat. Kaget, tidak ada rencana. Coba saya tanya pertanyaannya. Waktu Ibu Susi 27 Desember, sehari setelah tsunami, terbang ke Aceh, itu cari duit atau tidak? Tidak. Ada yang bayar atau tidak? Tidak. Nah, itu dia. Dia keluar duit sendiri. Dia harus beli minyak sendiri untuk nerbangin pesawat itu. Tapi karena pengorbanannya, Tuhan memperhitungkan. Nah, sejak itu lembaga-lembaga bantuan internasional mempercayai Ibu Susi untuk mengelola, karena dia yang pertama kali datang. Di situ saya kagum melihat perempuan ini yang hebat sekali. Jadi nggak perlu modal, hanya perlu ide dan pengorbanan. Perlu apa dan apa? Ide dan pengorbanan. Ide dan pengorbanan. Kalau kata berkorban itu dapat imbalan tidak? Tidak. Nah, ketika pesawat datang banyak, Ibu Susi bingung, pilotnya bagaimana? Nah, karena Ibu Susi sudah mulai bergerak di bidang penerbangan, di dunia internasional itu ada sistem. Pilot-pilot yang baru lulus itu tidak boleh langsung kerja sebelum punya jam terbang istilahnya. Jam terbang itu dihitung 200 jam, 500 jam, 1000 jam, 1300 jam itu dihitung. Maka itu kalau kalian pernah naik pesawat, pilot selalu ngitung jam berapa start, jam berapa landingnya. Itu dicatat semua. Karena itu nanti dihitung, diakumulasi. Nah, makin banyak pilot-pilot dapat jam terbang, maka mereka lebih cepat naik pangkat ke pesawat lebih tinggi. Di negara-negara maju itu hampir tidak ada pesawat komersial yang mempercayakan pilot-pilot muda ini karena jam terbangnya belum ada. Nah, Ibu Susi melihat peluang itu, lalu dia buat lamaran lewat internet. Hei, semua pilot yang baru lulus, kami menerima untuk mencapai jam terbang tertentu, nggak bayar mahal. Jadi kalau kalian lihat pilot-pilot Susi Air itu banyak yang kulit putih atau Indonesia? Banyak yang kulit putih. Itu bayarnya tidak mahal. Sebab mereka mau datang ke Indonesia, ditawari Susi Air untuk ngejar jam terbang. Setelah dapat mereka pulang. Ibu Susi nggak pernah kerepotan. Datang pilot yang baru lagi. Luar biasa bukan? Maka itu ini orang Indonesia bisa punya karyawan bule. Keren nggak? Keren sekali. Pilot-pilot lagi. Nah, terus yang lebih hebat ya, saya ada lihat di YouTube. Ternyata pilot-pilot di dunia ini, dengar ya, pilot-pilot di dunia ini mimpinya itu bisa terbang di Papua. Aneh bukan? Waktu saya dengar itu saya tanya, ngapain kalian mimpi terbang di Papua? Ada 3. 1, kami senang tantangan. Di Papua ini alamnya gunung, lembah, sungai. Nah, itu yang mereka cari. Maka itu pilotnya Susi Air ini nekat-nekat. Nomor 2, kami ingin terbang di bandara yang tidak ada alat-alat navigasi modern. Jadi manual semuanya. Mana ada di pedalaman itu pakai navigasi, pakai menara segala, ada tidak? Tidak ada. Nah, buat pilot itu tantangan. Karena tidak mengandalkan teknologi, mengandalkan mata, pikiran, telinga. Harus belajar sendiri. Itu buat pilot-pilot senang terbang di Papua. Yang ketiga, cuaca di Papua ini nggak bisa diprediksi. Betul nggak? Ingat beberapa yang lalu bulan terang sekali. Tiba-tiba hujannya luar biasa. Nah, pilot-pilot itu senang kalau mereka bisa terbang di cuaca yang fluktuatif, yang ganti-ganti. Kan itu tantangan. Akhirnya Ibu Susi kerepotan cari pilot tidak? Tidak, pilotnya ngelamar sendiri. Maka itu Ibu Susi berani menambah terus jumlah pesawat. Dan makin banyak pesawat, makin banyak daerah-daerah terpencil ditolong oleh Susi Air. Sekarang ini namanya terkenal. Bukan cuma karena dia jadi menteri satu-satunya lulusan SMP, tapi kiprahnya untuk bangsa Indonesia, dia itu luar biasa. Modalnya apa tadi? Ide dan pengorbanan. Jangan lupa itu. Maka kalau siang hari ini kalian siswa-siswi di KPG di Nabire ini hidup menggunakan waktu sebaik-baiknya.
ide. Untuk apa saja. Sambil kerja di sekolah, sambil apa, selalu mikirkan ide. Kalian akan jadi orang-orang hebat nanti itu. Dan tolong ibu bapak guru yang di sini beri kesempatan anak didik kita ini maju jadi orang-orang hebat. Percaya? Percaya tidak? Saya harap 10 tahun dari sekarang, dari ruangan ini akan muncul puluhan orang penemu-penemu untuk dunia ini. Loh, kok enggak amin? Amin. Amin. Dari ruangan. Saya akan akhiri dengan cerita dari Sydney awal Oktober yang lalu. Ada lulusan SMA, ya, lulus ujian SMA, anak umur 11 tahun. Aneh enggak? Harusnya kelas berapa kalau 11 tahun? Belum. Iya, paling cepat kelas 6. Tapi dia lulus SMA. Dan hebatnya dia orang Indonesia. Cuma sayang waktu itu ayah ibunya diwawancara menolak. Saya ingin tahu kok bisa ini anak pinternya luar biasa. Ternyata begini ceritanya. Waktu dia kelas 4 SD, tiba-tiba ibunya kaget. Anak 4 SD baca buku kakaknya yang kelas 1 SMP. Ya dibiarkan saja. Mungkin mau coba-coba baca. Ternyata anak ini nggak coba. Dia baca serius. Terus dia minta buku kakaknya yang lain yang SMP juga. Dia pelajari. Setelah berapa saat orang tuanya lihat. Loh kamu ini serius. Namanya anak kelas 4 SD. Serius tuh aku juga tidak tahu. Akhirnya orang tuanya mencoba anak ini diikutkan ulangan kenaikan kelas SMP 1 ke SMP 2 waktu dia kelas 4. Kaget. Ternyata anak ini naik kelas 2 SMP waktu dia kelas 5 SD. Aneh bukan? Aneh. Coba mikir. Naik kelas 2 SMP waktu dia kelas 5. Kelas 5. Ya, 4 naik kelas 5 SD. Lucu bukan? Nah, dari situ orang tuanya memberi kesempatan. Waktu dia kelas 5, dia cari buku kakaknya yang kelas 2 SMP. Luar biasa. Dan terus begitu, akhirnya dia bisa lompat kelas. Waktu dia lulus SMP, di SMP dia sudah belajar yang SMA. Waktu dia lulus SMP, orang tuanya coba, karena sekolah mengizinkan, maka dia ikut ujian SMA. Dan dia lulus juga. Maka dia akan jadi orang Indonesia pertama yang masuk perguruan tinggi di usia 12 tahun. Bayangkan. Kalau dia bisa, kalian bisa tidak? Bisa. Karena sama-sama manusia. Apalagi sama-sama orang Indonesia. Nah itu semua karena ide. Karena gagasan. Ayo baca lagi Kejadian 11 ayat 6. Udah? 1, 2, 3. Mulai ulang Kejadian 11 ayat 6. Ayo mana kitabnya? 1, 2, 3. Ya. Satu bangsa dan satu bahasa. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Terus mulai dari sekarang apapun juga yang manusia rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Pulang dengan firman ini dan kalian jadi orang-orang hebat. Amin. Berarti ada orang bodoh, ada orang miskin nggak di dunia ini? Yang ada orang malas. Lihat itu. Harus bangkit. Selamatkan generasi ini. Tuhan memberkati kalian semua.